juga merupakan dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuhan Batu terkait riwayat pekerjaan maupun riwayat organisasi beliau. Beliau ini adalah seorang pendiri lembaga, seorang ketua Yayasan Labuhan Batu Berbagi, ketua Forum Komunikasi Dosen Sumatera Barat, dan juga dekan dari Fakultas Sains ya. Nah, terkait juga percakan sedikit saja, beliau berulang kali memenangkan hibah penelitian dari Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi. Beliau juga pernah mendapatkan juara dalam instruktur komputer di tingkat pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan dasar di Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga pernah mendapatkan prestasi juara kreasi dan inovasi masyarakat Labuhan Batu. Jadi Sinekat ini menghadirkan Pak Dr. Iwan Purnama MKom yang memang pakar di inovasi teknologi dan pendekatan kolaborasi sesuai dengan tema Sinekat tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu seluruh peserta dan seluruh mahasiswa, mari kita sambut Bapak Dr. Iwan Purnama MKom. Kepada Bapak kami persilakan. Halo, tes. Jelas suara saya Pak? Izin Pak Jelas. Sulaiman. Iya, jelas Pak Iwan. Silahkan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada Forum Perguruan Tinggi yang telah memfasilitasi kegiatan ini ya. Kemudian yang terhormat Direktur Akubang, Ketua FKPT, Ketua Panitia, Bapak Ibu keynote speaker, invite speaker, kemudian seluruh undangan atau peserta Sinekat tahun 2024 nih. Mungkin izin Pak, slide-nya Pak, ini saya apa sendiri atau gimana Pak? Pak Iwan, saya kebetulan ada agenda juga ya kan, jadi boleh Bapak share sendiri Pak, izin pahami Pak. Oh sebentar. Ya siap. Pak kelihatan Pak? Halo izin Pak, kelihatan Pak slide saya Pak? Sebentar Pak. Di sampai tunggu Pak. Lagi loading. Oke Pak, sudah kelihatan Pak, silakan Pak. Ya baik, jadi judul tema saya kali ini yaitu kolaborasi multidisiplin ilmu era industri 5.0 ya Bapak Ibu. Jadi izinkan mungkin saya lebih banyak sharing-sharing karena tadi pemaparan dari narasumber sebelum sudah cukup detail dan banyak ya. Ya, jadi apa sih pentingnya kolaborasi multidisiplin ilmu ini? Ini saya kutip dari beberapa pakar ya, bahwasannya menurut pakar seperti Howard Gardner ya dari Harvard University, bahwa teori kecerdasan majemuk menekankan bahwa manusia memiliki berbagai kecerdasan yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan multidisiplin ilmu. Dalam konteks Tridharma ini berarti kolaborasi antara ilmu sosial, teknologi, seni, dan lain sebagainya. Kemudian inovasi penelitian juga ini sangat penting ya jika kita berkolaborasi. Kemudian solusi tantangan sosial ya di masyarakat kita ya seperti bidang ekonomi, sosiologi, teknologi, dan tentu harus ada solusi yang harus kita tawarkan kepada masyarakat. Kemudian dampak kolaborasi membantu meningkatkan efisiensi dalam pengabdian masyarakat. Ya, pakar dari Stanford Social Innovation Review menekankan bahwa proyek pengabdian yang melibatkan tim multidisiplin ilmu mampu memberikan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ya, mungkin di sesi ini saya sharing aja ya. Jadi alhamdulillah pada tahun ini saya dengan tim atau
dengan dosen di Universitas Labuan Batu sudah berkolaborasi lah ya di bidang penelitian ya. Jadi kami mencoba mengangkat tadi Bu narasumber sebelum sudah membahas tentang UMKM. Saya juga fokusnya tentang UMKM ya pada penelitian maupun pengabdian. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita coba buat model ya desain web dan mobile Android dalam penguatan sistem informasi akuntansi UMKM. Nah, ini kita kolaborasi antara bidang komputer dan akuntansi ya. Jadi kebetulan di Universitas Labuan Batu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ada prodi akuntansi. Jadi saya sebagai ketua berkolaborasi dengan prodi akuntansi membuat sistem informasi akuntansi. Apa beda dari sistem informasi sebelumnya ya? Sudah kita temukan banyak di Play Store ya, atau di web ya. Aplikasi akuntansi itu tidak ada pemasarannya ya, fitur pemasarannya. Nah, dari penelitian kami kita coba ada sistem informasi di dalamnya terdapat fitur pemasaran ya, atau e-commerce-nya ya. Jadi kemudian yang kedua, alhamdulillah menang juga kita pengabdian kepada masyarakat ya, PKM hibah dikti juga. Jadi tahun ini kita alhamdulillah dapat 2 hibah fundamental penelitian, kemudian hibah pengabdian masyarakat. Nah, ini kita coba membuat pemanfaatan artificial intelligence untuk pemasaran digital bagi kelompok rumah UMKM Labuan Batu. Nah, kedua judul ini kami jadikan menjadi satu sistem ya, atau aplikasi web dan Android, di mana sistem informasi yang sudah ada, kemudian ada fitur pemasarannya, kita hubungkan dengan pemanfaatan AI. Di mana pemanfaatan AI ini kita coba hanya memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, misalnya ChatGPT ya. ChatGPT kita manfaatkan untuk membuat deskripsi produk yang lebih menarik. Nah, jadi dasarnya apa? Karena banyak UMKM ketika posting di sosmed, posting di marketplace ya, asal membuat atau lama membuat deskripsinya, dengan fitur ChatGPT itu lebih mudah dan lebih menarik tentunya gitu. Oke, ini dokumentasi ya yang sudah kita lakukan. Kita berkolaborasi dengan Rumah UMKM Labuan Batu. Jadi sesuai tema pada kita hari ini, kita sudah melakukan atau contoh lah ya, contoh praktek yang sudah kita lakukan di Universitas Labuan Batu. Kita berkolaborasi dengan dosen lintas ilmu, kemudian kita berkolaborasi dengan praktisi atau dengan ketua UMKM Labuan Batu gitu. Jadi kita sudah diskusi banyak tentang hambatan-hambatan terhadap kelompok. Selanjutnya kita tindak lanjuti dengan sebuah aplikasi yang namanya siaumkm.id. Jadi teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa bisa akses aplikasi atau web yang kami buat karena sudah kami online-kan dengan domain siaumkm.id ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa online, bisa dipakai. Jadi aplikasi ini bukan hanya dipakai oleh UMKM, juga bisa dipakai oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa ingin mengetahui berapa pengeluaran pemasukan selama ngekos ya, pengeluaran seharian selama sebulan atau setahun atau selama kuliah, bisa dilihat dari aplikasi ini karena sudah ada fitur rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan. Nah, kalau mau dibuat untuk UMKM juga bisa. Jadi multi user ya Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan untuk kolaborasi PKM ya. Jadi selain kita memanfaatkan ChatGPT untuk membuat deskripsi produk oleh produk UMKM Labuan Batu, kita coba mendirikan koperasi ya. Jadi kita fasilitasi Rumah UMKM Labuan Batu membuat koperasi UMKM ya. Alhamdulillah sudah kita terbitkan akta notarisnya secara gratis dan kita berikan langsung ini dokumentasinya oleh Ketua UMKM Labuan Batu. Semoga ini bisa berkelanjutan lah gitu ya. Mungkin di riset atau PKM selanjutnya kita akan buat judul untuk berkelanjutan tema yang sudah kita angkat ini. Nah, untuk produknya, jadi ini ya, kalau screenshot aplikasi yang kita buat tampilannya seperti ini ya. Jadi ada kas masuk dan keluar itu dicatat, hutang piutang, bank rekod ya, aplikasirnya juga ada. Kemudian pusat promosi atau pemasarannya juga ada. Nah, ketika user biasa atau mahasiswa bisa buka, itu bisa melihat produk-produk UMKM yang di sekitarnya gitu, dan bisa dicari produknya.
Jadi ini ya gambarannya. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin pakai atau ada usahanya, orang tuanya atau saudaranya bisa direkomendasikan aplikasi ini untuk mensupport kegiatan UMKM yang dijalankan. Ya. Nah ini mungkin terkait kolaborasi ya. Nah ini saya coba dengan tema kolaborasi di Google Scholar. Saya ambil 1000 dokumen ya. Mungkin ini sebagai mapping atau pemetaan kira-kira apa sih yang sudah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ya. Ini ada beberapa tema ya, teknologi, matematik ya, kemudian pengembangan engineering. Jadi ilmu-ilmu lain belum ada saya lihat di Google Scholar. Ini saya menggunakan Postpewar ya. Mungkin jadi menambah wawasan atau ide baru untuk riset atau PKM selanjutnya gitu. Nah, kalau digambarkan dengan visual yang berbeda seperti ini ya kaitannya. Jadi belum ada ilmu-ilmu lain yang dipublis atau dilakukan oleh riset atau pengabdian lainnya gitu. Nah, untuk di Scopus saya juga coba tarik data gitu kan, dengan data ini kurang lebih kemarin 300 data dengan tema kolaborasi ya. Jadi dapatlah keyword-keyword sini. Nah, di sini memang artificial intelligence itu masih sedikit ya. Jadi ini peluang untuk kita lakukan penelitian dan pengabdian ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan penelitian atau hibah tahun 2025 mungkin bisa ambil posisi artificial intelligence ini untuk PKM ataupun hibah berikutnya gitu. Nah, ini petanya saya tampilkan juga ya dengan berbeda. Kaitan-kaitannya kita lihat ya. Nah, jadi terkait pembelajaran mungkin akan saya singgung ya. Terkait pembelajaran ketika kita berkolaborasi dengan mahasiswa ya. Jadi alhamdulillah PKM dan hibah yang kita lakukan, penelitian kita lakukan itu melibatkan mahasiswa. Jadi memang mahasiswa itu merasakan langsung manfaat yang kita lakukan bersama gitu. Jadi kalau di kampus kita membuat aplikasi sistem informasi yang nyatanya itu seperti apa ya, kita tunjukkan. Dan bagaimana mensosialisasikan mereka juga lihat, dan mereka juga melatih komunikasi mereka ketika mereka menjadi panitia di kegiatan pelatihan maupun moderator di kegiatan yang kita lakukan bersama. Jadi mungkin dari segi pembelajaran kita mau tak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Menurut riset itu ada beberapa jenis kategori kan, kita ketahui bersama bahwasanya ada generasi Y, Z ya. Jadi beda generasi beda kebiasaan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sebagai dosen kita rasakan anak-anak sekarang itu ya mungkin lebih banyak menggunakan gadget ya, lebih suka pembelajaran online ya. Itu karakter anak sekarang. Nah, kita harus ya mau tidak mau kita harus ikuti perkembangan itu. Pembelajaran ya berbasis digital, menggunakan LMS yang sudah dipaparkan oleh Pak Rektor tadi ya di awal pembahasan ya. Recording stopped. Selanjutnya terkait karakter atau pendidikan abad 21. Recording in progress. Dibutuhkan namanya 4C ya, atau skill ya, soft skill, komunikasi, critical thinking, kreativitas dan kolaborasi. Di mana ini sesuai perkembangan zaman kita harus tularkan kepada mahasiswa bahwasannya anak-anak itu komunikasinya diperhatikan gitu. Karena apa? Karena kebiasaan menggunakan gadget, mereka biasa lebih suka chat ya. Mungkin ngobrol lebih sedikit ya, lebih sering di kamar kebiasaan sehari-hari dengan gadgetnya, main game dan lain sebagainya. Nah, menurut riset ini komunikasi menurun ya dari generasi sebelumnya, karena ditemukan komunikasi generasi Z yang sekarang ini menurun karena kebiasaan pola hidup menggunakan gadget dan lain sebagainya. Nah, jadi apa metode pembelajaran seperti apa yang kita lakukan tadi juga sudah dibahas oleh Pak Rektor, bahwa menggunakan project ya, project PBL, PJBL ya, kemudian project kelompok ini bisa melatih mahasiswa untuk presentasi ya atau komunikasi mereka. Kemudian critical thinking, gimana anak-anak bisa berpikir kritis ya. Jadi pembelajaran ke depan
bukan dosennya yang aktif tapi mahasiswanya yang aktif di kelas gitu. Jadi kita sifatnya kasih clue, kemudian anak-anak berpikir gimana berdiskusi dengan timnya sehingga melatih critical thinking mereka, kreativitas juga gitu, dan kolaborasi mereka. Gitu. Nah, sudah kita ketahui tadi sudah dibahas Industri 4.0 ya. Ini sangat fenomenal sekarang ya. Kita sekarang ya ini juga sudah dibahas bahwasanya Industri 4.0 itu udah menggunakan teknologi semua gitu. Jadi pembelajaran maunya ya mengikuti perkembangan teknologi. Nah, apa bedanya Industri 5.0 dengan 4.0 ya? Kalau Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Jepang yang diresmikan pada 21 Januari 2019 untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang, di mana pada saat itu populasi penduduk atau pekerja usia produktif di Jepang sedang mengalami penurunan. Nah, apa bedanya? Jadi di 4.0 itu teknologi sudah banyak ya, sistem informasi, IoT, ya, Internet of Things, AI sudah ada, tapi masalahnya adalah penurunan produktivitas manusianya. Jadi di 5.0 ini difokuskan bagaimana manusia itu lebih produktif dengan teknologi yang sudah ada ya, adik-adik mahasiswa. Jadi sekarang sudah ada AI di TikTok, sudah ada AI di Tokopedia ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, tadi udah dibahas ada konten kreator ya. Kalau dulu banyak uang, nggak ada kerjaan, banyak uang itu berarti punya pesugihan atau tuyul gitu ya. Tapi kalau sekarang banyak uang di rumah aja ya jadi konten kreator gitu. Jadi mahasiswa bisa menekuni ini kegiatan konten kreator ini untuk menghasilkan uang ya. Dan itulah perbedaan dunia kerja dari dahulu ke sekarang ini gitu. Jadi yang digital ini dimanfaatkan gimana kita lebih produktif untuk menghasilkan sesuatu gitu, baik pembelajaran maupun menghasilkan uang gitu. Nah, jadi pemanfaatan AI kita coba kemarin PKM itu ChatGPT, tapi banyak ya bisa diangkat. Ada Febly.com ini untuk ngedit gambar, Bing untuk gambar juga, membuat gambar ya. Kemudian buat video juga. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ya Bapak Ibu di kelas ataupun mahasiswa yang membuat materi bisa dimanfaatkan juga aplikasi ini. Jadi untuk AI itu tidak bisa kita hindari, tapi bagaimana kita respon AI itu untuk lebih produktif sesuai dengan agenda revolusi industri 5.0, lebih produktivitas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Sulaiman. Terima kasih atas waktunya. Semoga ada manfaatnya. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Irwan Purnama MKom atas materi yang disampaikan kepada kita semua selaku peserta Sineka tahun 2024. Jadi intinya Bapak dan Ibu, Pak Iwan menegaskan bahwa kolaborasi multidisiplin ilmu saat ini memang sangat dipentingkan, apalagi di kegiatan Tridharma perguruan tinggi agar apa? Agar efisiensilah pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu kita lakukan dengan kolaborasi multidisiplin. Tadi Pak Iwan juga mencontohkan pernah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang kolaborasi dilakukan. Tadi ada bidang IT juga ada juga bidang akuntansi gitu ya. Nah, kolaborasi itu tidak hanya di kalangan dosen ataupun akademisi, tetapi juga di kalangan mitra dan juga mahasiswa. Jadi tuntutan MBKM memang saat ini adalah mahasiswa itu dilibatkan dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian yang dilakukan oleh dosennya, ya kan? Nah, kolaborasi itu atau inovasi-inovasi itu sehingga lahirlah di tahun 2009 era Society 5.0 karena adanya beberapa tuntutan saat itu yang memang harus dilakukan revolusi-revolusi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Dr. Iwan atas penyampaian materinya. Saya buka satu penanya, silakan. Apakah ada satu penanya?
Oke, sepertinya sudah paham semua nih Pak Iwan materi yang Bapak sampaikan gitu ya. Tetap semangat ya seluruh peserta Sineka, tetap semangat ya walaupun ini sudah jam 12 atau mungkin ada break makan siang. Saya juga ya mungkin ada atau gimana nanti tergantung panitia. Tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan Sineka tahun 2024. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Dr. Iwan Purnama MKOM selaku materi Sinekat 2024. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Terima kasih Terima kasih Pak Sulaiman. sekalian.